Baik, Bolo, kembali di lobi telah hadir narasumber di tengah-tengah kita, yaitu Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, yaitu Bapak Gofar Ismail ST. Assalamualaikum, apa kabar Pak Gofar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat Pak, alhamdulillah. Nah Pak Gofar, kita tadi sudah mengambil tema tentang potensi pajak daerah. Tentunya di sini bagaimana, apakah sudah optimal ataukah seperti apa? Nah, tapi bisa dijelaskan secara umum Pak, bagaimana kondisi secara umum di pajak penerimaan daerah ini? Berkaitan pendapatan pajak daerah Kota Surabaya, alhamdulillah di tahun 2024-2025 ini banyak peningkatan yang signifikan. Tapi tetap pemerintah kota berjuang untuk menyelesaikan pajak-pajak yang belum terselesaikan oleh warga masyarakat di Kota Surabaya. Ya, tujuannya untuk pembangunan daerah. Apakah sudah optimal Pak? Alhamdulillah sekarang ini sudah optimal, sudah hampir 78% dari masuk. Pencapaian yang ditargetkan tentunya. Nah, Pak Gofar mungkin bisa disebutkan jenis-jenis apa yang mempunyai kontribusi paling besar, mungkin berapa, 3 ini Pak? Ya. Berkaitan masalah pendapatan pajak yang optimal itu berkaitan masalah kendaraan bermotor dan juga pajak balik nama kendaraan bermotor dan juga PBB yang ada di masyarakat ini yang sangat-sangat mendapatkan dana yang signifikan untuk kegiatan pembangunan di Kota Sampai Surabaya. berapa persen mungkin Pak Gofar bisa disampaikan? Untuk pajak ini cukup lumayan karena ini PBB ada dan ya kendaraan. untuk pajak itu untuk PBB ini sudah hampir 78%, terus ditambah kendaraan bermotor baik R2 maupun R4, ini kan dari pusat kita akan mendapatkan dana bantuan ya, berkaitan pendapatan ya, berkaitan pajak di Kota Surabaya. Oke, yang masih menjadi kendala apa Pak yang belum mencapai capaian tadi? Berapa Ya persen? masih kita berjuang tadi berkaitan masalah pendapatan asli daerah ini harus segera dituntaskan, paling enggak jangan sampai banyak PBB yang nunggak di masyarakat. Harapan kita paling enggak bisa 85% sampai 90%. Kalau dari sisi areanya mungkin daerah Surabaya mana nih Pak yang masih banyak terkendala? Terkendala masalah PB ini berkaitan masalah objek pajak yang ada di masalah perumahan. Nah, di mana itu Pak? Banyak di Surabaya Barat, terutama di daerah-daerah yang banyak usahanya, terutama masalah rumah-rumah yang sudah dijual, yang sudah dipakai oleh warga masyarakat. Nah, ini banyak yang sebagian ada yang nunggak, juga hotel, juga restoran, reklame dan sebagainya. Oke, nah untuk itu dari sektor-sektor tersebut apa yang sudah dilakukan untuk mengoptimalisasi tersebut? Dari sektor tersebut pemerintah kota melalui Bapeda mengirim surat teguran kepada PBB yang nunggak-nunggak yang ada di Kota Surabaya itu peringatan yang pertama, kedua dan ketiga. Tujuannya adalah segera untuk menyelesaikan tunggakan PBB-nya. Dan tanggapan dari warga atau yang wajib pajak bagaimana Pak dengan adanya teguran tersebut? Apakah sudah ada tindakan lebih lanjut juga? Alhamdulillah dengan teguran-teguran itu kita melibatkan PNS yang ada di wilayahnya, terutama di kelurahan setempat itu banyak memberikan sinyal berkaitan yang nunggak-nunggak itu berinisiatif segera untuk membayar pajak. Harapan kita kepada masalah yang penunggak pajak segera untuk menyelesaikan. Oke. Apakah ada kendala mungkin dari yang tadi pelaku usaha ya mungkin ya kenapa kok tidak ada pembayaran pajak? Apakah ada kaitan dengan usaha mereka atau bagaimana ini Pak? Berkaitan kendala itu ada Bu, berkaitan PBB yang sudah ada penunggaan itu orangnya itu nggak didomisili di Surabaya karena domisilinya itu di Jakarta, sehingga kita memberikan peringatan itu nunggu info dari Jakarta. Ini yang membuat kita ini dilema seperti itu. Berarti terkendala dengan jarak karena beliau sudah tidak berdomisili
lagi di Surabaya begitu. Nah, itu banyak masalah tersebut ya. Harapan saya kepada warga masyarakat yang punya hak milik yang ada di Surabaya, kalau memang domisilinya di luar kota ya paling enggak punya orang yang punya kepercayaan untuk bisa menyelesaikan tunggakan pajak yang ada di wilayah kota Surabaya. Artinya tidak ada kendala teknis yang sebetulnya bisa diatasi kalau memang ada yang bisa mewakili begitu ya Pak ya. Nah kalau menurut Pak Gofar sendiri Pak, dari sisi selain tadi ada PBB, kendaraan, mungkin sektor mana lagi yang bisa dioptimalkan lagi, ada lagi mungkin Pak? Masalah pendapatan yang lain itu sekarang ini masih ya semerawut berkaitan pendapatan parkir. Di Surabaya ini wali kota pun juga bertindak berkaitan minimarket yang ada di kota Surabaya ini, berkaitan parkirnya itu juga belum maksimal. Nah ini tadi sudah disinggung mengenai parkir. Memang beberapa waktu yang lalu ini menjadi pembahasan yang serius ya, dengan Pak Eri tadi menyampaikan bahwa ada minimarket yang dikelola secara tidak resmi begitu ya Pak. Ada parkir-parkir liar yang justru sangat merugikan warga karena memang di situ tertulisnya sebenarnya bebas parkir. Tapi warga menanyakan kok bisa ada orang yang masih menagihkan parkir begitu ya Pak. Nah ini kayaknya akan kita bahas setelah yang satu ini. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami. Masih dengan tema menggali potensi pajak daerah bersama Bapak Gofar Ismail. Nah, Pak Gofar, tadi kita singgung masalah parkir. Ini yang topik yang lagi hangat ya. Pak Eri Cahyadi menyampaikan bahwa ada beberapa minimarket yang sudah disegel untuk lokasi parkirnya. Karena ternyata banyak parkir liar seperti itu ya. Ini warga banyak yang tergiring opini bahwa ini sebenarnya tidak perlu terjadi seperti itu. Nah, Pak Eri menyampaikan juga solusi bahwa harus ada juru parkir resmi yang dari minimarket tersebut. Ini seperti apa tanggapan Pak Gofar? Berkaitan masalah parkir di minimarket ini memang banyak persoalan, terutama kemarin banyak berkaitan pengelolaan dari parkir itu diisi orang-orang yang tertentu yang bisa untuk mengelola parkir. Tapi kenyataannya dalam pelaksanaan di minimarket juga tidak maksimal karena ada tarian-tarian yang sudah terang-terangan kepada warga masyarakat, sehingga ini harus tidak bisa dibiarkan. Ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Harapan saya kepada pemerintah kota, terutama Dinas Perhubungan, bekerja sama dengan RT RW yang ada usahanya itu untuk dilibatkan warga masyarakat untuk bagaimanapun bisa membantu untuk kegiatan parkir yang ada di minimarket di kota Surabaya. Pak Gofar, sebenarnya dari aturannya sendiri itu seperti apa Pak? Artinya apakah memang ini gratis tapi ditanggung oleh pihak pemilik minimarket atau seperti apa? Harapan dari pemerintah kota, minimarket itu harus menyediakan petugas parkir yang ada di minimarket tersebut. Nah, tapi kenyataannya pengelolaan minimarket untuk membayar gaji dari tukang parkir itu merasa keberatan. Nah, ini membuat dilema. Harapan saya kalau memang dari minimarket itu untuk membayar parkirnya itu keberatan, nah ini pemerintah kota harus segera menindaklanjuti. Nah, terus mengisi parkir-parkir yang belum ada. Nah, ini harus segera terisi supaya kegiatan parkir ini benar-benar efektif. Jadi orang mau membeli barang-barang yang ada di minimarket ini benar-benar aman, terkendali berkaitan masalah parkirnya, kendaraannya itu. Artinya kalau dari yang disampaikan ke Pak Gofar tadi tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak minimarket, tapi ada lagi pihak pemerintah yang melakukan pengelolaan tersebut atau seperti apa nih? Ya kalau memang minimarket tidak ada reaksi ya paling enggak pemerintah kota dengan Dinas Perhubungan harus bekerja maksimal, harus menata parkir-parkir yang ada di minimarket melalui kertas parkir itu retribusi atau menggunakan alat-alat yang nanti bisa online dengan Dinas Perhubungan, terutama bagian parkir. Nah
Kalau menurut Pak Gofar, apakah dari sisi parkir ini sudah bisa sebetulnya menyumbang kontribusi yang cukup besar juga sebenarnya Pak dari PAD atau seperti apa? Berkaitan parkir, kalau pengelolaannya pemerintah kota dengan dinas perhubungan itu pengelolaannya bagus, insya Allah parkir ini akan mendapatkan tambahan untuk kegiatan APBD Kota Surabaya. Karena apa? Sampai sekarang ini ngapunten, parkir di Surabaya belum optimal. Nah, ini berkaitan permasalahan ini, mari dinas perhubungan harus punya inovasi, harus punya gebrakan. Bagaimanapun parkir ini adalah ladang untuk mendapatkan APBD Kota Surabaya. Oke. Kalau sekarang kita berbicara masalah parkir ya Pak, di luar yang kasus minimarket tadi, sebenarnya untuk pengelolaan secara umum, apakah di tempat seperti mall atau yang lain-lain, atau di tempat di jalan raya itu seperti apa? Apakah sudah cukup baik? Kalau di mal-mal itu sudah signifikan karena sudah ada alatnya, begitu kendaraan masuk sudah terdeteksi. Nah, yang terutama di luar area mall atau parkir-parkir yang terutama di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Ini harus segera diselesaikan dan paling enggak pemerintah kota harus bisa turun ke bawah untuk bagaimana parkir ini bisa ditata sebaik-baik untuk kegiatan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dan untuk yang sudah sudah terkoordinir dengan baik ini bisa menyumbang berapa persen mungkin Pak untuk potensi pajak daerah ini? Insya Allah akan menambah PAD yang cukup signifikan, terutama pendapatan parkir pengelolaannya yang pasif dan benar-benar objektif untuk berdasarkan data parkir yang ada di wilayah atau di tempat-tempat parkir yang ada di Kota Surabaya. Oke. Dan untuk pajak sendiri Pak, kalau untuk tahun yang lalu ini seperti apa Pak? Apakah ada kenaikan untuk yang tahun sebelumnya dengan yang sekarang ini Pak? Untuk parkir saat sekarang ini ya biasa-biasa aja, belum ada signifikan untuk penambahan pendapatan. Kuncinya yaitu juru parkir yang ada di sub ini, terutama ini harus bisa memberikan inovasi untuk pelayanan yang terbaik. Oke, berarti harus ada monitoring yang secara detail, bisakah lewat online atau seperti apa, atau melalui karcis ya Pak ya? Tadi yang tidak bisa terdeteksi karena liar banyak sekali yang tidak dikelola secara baik seperti itu. Nah, kalau untuk yang lainnya Pak, kita akan membicarakan juga mengenai pajak PBB yang di apartemen. Nah, beberapa hari yang lalu sempat ada hearing dari pihak apartemen, pengelola apartemen untuk pajaknya. Ini seperti apa kondisi yang saat ini, Pak Gofar? Berkaitan kondisi saat sekarang ini, berkaitan pajak di apartemen memang banyak penunggaan. Kemarin kita sudah memanggil beberapa apartemen yang ada di Surabaya. Ya. Tujuannya apa? Kita kepingin permasalahan apa kok tidak bisa untuk membayar ke apartemen yang ada di wilayahnya. Itu kemarin sudah kita panggil dan kita sudah komunikasi. Alasannya seperti itu, karena banyaknya pengeluaran, banyaknya kegiatan-kegiatan untuk bayar pajak pun kadang-kadang itu ada penunggaan. Harapan saya kepada warga masyarakat yang ada di apartemen ya harus membayar pajak. Ini adalah wajib yang harus diselesaikan. Jangan banyak yang disampaikan yang tidak perlu disampaikan untuk berkaitan masalah pajak. Oke, kalau untuk kendalanya sendiri kenapa Pak? Artinya apakah ada beda untuk kepemilikan, mungkin status kepemilikan dari setiap warga di apartemen tersebut atau seperti apa Pak? Ya kebanyakan dari apartemen itu kadang-kadang belum diserah terimakan, itu masih punyanya PT atau yang pengelolaan tersebut, sehingga masyarakat pun juga kebingungan untuk membayar pajak karena masih atas nama PT. Nah, kalau memang itu atas nama PT ya tugasnya PT harus bisa menyelesaikan pajak-pajak yang ada di apartemen.
Oke, artinya berarti kendala ini di status kepemilikan yang belum jelas karena belum terpisah, tapi masih atas nama perusahaan seperti itu. Nah, Ya. kalau ini memang terjadi harusnya pihak PT yang membayar atau seperti apa, Pak Gofar? Ya, Dibebankan ke iya, perusahaan? karena banyak itu Mang, Pak. Bu, apartemen itu Hmm. masih atas namanya PT. Hmm. Belum ada atas nama pribadi pemilik-pemilik warga yang menempati di apartemen. Nah, mungkin pelunasannya belum selesai dan sebagainya. Nah, Oke. ini kan hitungannya seperti ini kan tidak bisa dibiarkan. Oke. Ini ya tugasnya PT yang mengelola apartemen harus segera menyelesaikan persoalan-persoalan pajak yang ada di wilayahnya. Itu tadi juga kadang-kadang itu yang punya PT itu kadang-kadang penduduknya bukan di Surabaya, penduduknya kadang di Jakarta, di Bandung. Ini alasan-alasan yang Oke. tidak objektif itu yang disampaikan seperti itu pengelolaan PT-nya itu. Apakah sudah ada teguran untuk pihak PT tersebut, Pak? Ya, masalah teguran ya ini tugasnya Bapeda, terutama masalah perekrutan pajak. Itu kalau memang ada berkaitan masalah pembayaran pajak yang telat, pasti ada teguran dari petugas. Itu peringatan yang pertama, 1 minggu, kedua, ketiga, baru kita menindaklanjuti. Nah, kalau untuk besarannya sendiri, Pak, mencapai berapa yang masih tertunggak atau belum terbayar? Banyak Bu, ini sekitar hampir 1,5 triliun. Ini yang masih luar biasa. penunggakan pajak yang ada di Kota Surabaya. Karena kemarin Pak Wali Kota pun juga kebingungan. Kalau ini tidak segera diselesaikan, pemerintah kota untuk pembangunan di tahun 2025-2026 besok ini masih kelabakan berkaitan masalah dana. Kemarin kita di Komisi B sudah memanggil, jadi memberikan arahan supaya yang nunggak-nunggak pajak di apartemen atau PBB ya segera dibayar. Insya Allah pemerintah kota akan memberikan ya paling enggak keringanan berkaitan masalah denda dan sebagainya. Oke. Tadi besarannya 1,5 triliun. triliun. Nah, ini berapa persen, Pak? Kalau bisa di persentase dari ini keseluruhan? paling enggak hampir 30%. Luar biasa besar sekali nominal ini ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk yang selain di luar apartemen, apakah juga ada kendala yang sama mungkin, Pak? Untuk yang lainnya kan hanya PBB kan tingkat perumahan aja, di rumah-rumah, terus enggak terlalu signifikan. Nah, terutama lain dengan apartemen, itu nilainya tunggakannya lebih besar. Juga hotel-hotel juga banyak. Oke. Untuk itu apakah ada strategi konkret yang sudah dilakukan, Pak, agar ini bisa tergali lebih optimal lagi? Itu berkaitan masalah untuk penunggakan pajak. Itu dominannya di Bapeda. Di Bapeda mengirim petugas untuk menindaklanjuti berkaitan masalah penunggakan pajak. Jadi nanti ada berkaitan peringatan yang pertama, 1 minggu, peringatan yang kedua, ketiga, nanti bisa melakukan dengan eksekusi dengan Satpol PP atau dari pihak hukum yang ada di Kota Surabaya. Oke, dengan adanya kendala tersebut, apakah sudah ada inovasi mungkin Pak yang dilakukan untuk melakukan antisipasi penunggakan dan lain sebagainya? Insya Allah sudah, pemerintah kota sudah agresif. Jadi berkaitan penunggakan pajak ini harus segera terselesaikan. Karena itu apapun semua untuk pendapatan dan pembangunan di Kota Surabaya. Mungkin bisa dijelaskan inovasi apa yang sudah dilakukan, Pak? Ya, inovasi yaitu tadi dari ada petugas door to door, dari memberikan surat peringatan kepada pemilik penunggak pajak yang ada di Kota Surabaya sampai ketemu dengan yang punya hak milik dan sebagainya. Tujuannya untuk memberikan arahan dan paling enggak bisa untuk membayar tunggakan pajak yang sudah ditentukan oleh pihak pajak Kota Surabaya. Oke. Ini saya pernah mendengar dan melihat secara langsung, mungkin saya tidak tahu kalau di Surabaya seperti apa. Ada beberapa strategi yang dilakukan, misalnya warga ini kalau masih dalam tanda kutip menunggak, dia tidak bisa mendapatkan pelayanan tertentu yang berkaitan dengan pemerintah atau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah. Misalnya nggak bisa mengurus KTP, tidak bisa
mendapatkan pelayanan apa. Nah ini ada nggak sudah yang dilakukan seperti itu Pak mungkin untuk penunggak ini? Iya, sementara untuk masalah nunggak pajak ya jangan terlalu membias untuk pelayanan publik. Nanti harus ada pemetaan. Paling enggak nanti pastilah pemerintah kota punya cara tersendiri untuk mengatasi masalah penunggakan pajak. Oke. Dan untuk inovasi tadi Pak, kan tidak hanya di PBB ya Pak, kalau untuk yang lainnya mungkin ada Pak? Ya inovasi berkaitan masalah data pajak maupun penunggak pajak itu harus segera online. Supaya pemerintah kota bisa mengetahui nanti berapa yang sudah bayar pajak, ada yang belum bayar pajak itu berapa persen. Oke, kalau untuk digitalisasi atau online ini sejauh mana Pak sudah dilakukan? Ya alhamdulillah digitalisasi. Untuk pembayaran? Digitalisasi itu harus dilaksanakan. Nanti pembayaran pajak bisa dengan online, bisa dengan hadir di tempat pelayanan pajak dan bisa berkaitan untuk membantu warga sekitar. Nanti petugas dari dinas pendapatan ke RT RW atau kelurahan untuk memberikan jadwal untuk pembayaran pajak kepada warga masyarakat. Oke, kalau untuk PBB mungkin bisa dengan cara tersebut. Kalau untuk kendaraan seperti apa Pak? Nah, untuk kendaraan itu kan semua kan dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan masalah pembayaran pajak R2, R4 itu ada petugasnya sendiri. Nah, pemerintah kota itu hanya mendapatkan bantuan semaksimal mungkin berdasarkan NJOP, jadi pembayaran pajak yang ada di Surabaya. Baik, tampaknya sangat menarik sekali untuk kita lanjutkan. Kita saksikan dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di lobi. Baik pemirsa, kembali di lobi belajar lebih memahami masih dengan narasumber kita Bapak Gofar. Pak Gofar, tadi kita sudah membahas mengenai pajak untuk apartemen, PBB ya Pak ya, kendaraan. Nah ini kalau untuk pajak hiburan ini seperti apa Pak Gofar? Pajak hiburan terutama masalah tempat hiburan, kafe atau karaoke atau tempat-tempat hiburan yang lain, restoran, nah itu semua itu harus ada pajaknya karena ini sebagai pendapatan daerah. Nah, harapan saya kepada perusahaan pengusaha yang punya usaha di Surabaya segera untuk menyelesaikan tunggakan yang ada berkaitan masalah pajak. Oke. Kalau tadi bicara masih ada tunggakan ya Pak dari berbagai sektor, apakah sebenarnya ada nggak sih kebijakan atau pendekatan yang dinilai kurang efektif yang harus dievaluasi? Ada nggak Pak? Berkaitan masalah SDM ya memang kita juga banyak ya kekurangan terutama masalah pelayanan untuk menagih kepada pihak-pihak yang punya usaha masalah kedendaan pajak itu memang ya banyak kelemahan di situ. Tapi pemerintah kota tetap memberikan SDM, jadi memberikan pelatihan kepada warga masyarakat kayak apa carane memberikan masalah tunggakan pajak kepada penerima pajak. Itu harus ada pelatihan khusus supaya bisa warga masyarakat yang nunggak pajak itu bisa membayar pajak. Ini yang harus punya skill dalam pelaksanaan kegiatan. Oke, kalau untuk dari sisi kelembagaan, apakah sudah optimal Pak? Untuk kelembagaan memang ya sudah ada di tingkat kelurahan, terutama berkaitan masalah petugas pelayanan. Itu sekarang ini dari Bapeda itu juga mengutus kepada berkaitan masalah penunggak pajak yang ada di wilayahnya. Juga dari pemerintah kota juga turun, jadi untuk memberikan gerah atau memberikan peringatan kepada penunggak pajak, terutama di restoran, hiburan dan sebagainya. Oke, kalau untuk dari sisi persentase Pak,
dari sisi pajak penerimaan dari sisi restoran dan hiburan ini sampai berapa persen mungkin bisa? Untuk masalah pendapatan pajak tempat hiburan atau restoran ini ya cukup maksimal, ada juga masih ada kekurangan-kekurangan yang belum diselesaikan. Kalau dari penerimaan tahun lalu dan tahun yang sekarang ini seperti apa Pak perbedaannya? Apakah ada peningkatan atau seperti apa? Untuk di tahun kemarin dan tahun yang ini di tahun 2025 ini ada penugasan yang sangat signifikan, juga masih berjuang untuk menyelesaikan tunggakan pajak yang belum terselesaikan oleh pemilik tempat hiburan. Oke. Kalau tadi ada solusi ya Pak ya, ada pelatihan untuk SDM, kemudian dari sisi kelembagaan juga demikian. Ini sejauh mana Pak pelatihan ini sudah dilaksanakan? Nah, pelatihan itu sifatnya memberikan arahan kepada petugas, terutama untuk menagih pembayaran penunggakan pajak dan juga masalah untuk mengoptimalkan keuangan daerah. Nah, ini harus sinergi antara Bapeda dengan petugas di lapangan, harus optimal untuk bagaimanapun kita bisa harus merayu kepada pihak pajak yang punya denda. Nah, ini harus segera diselesaikan. Oke, kalau di sisi areanya sendiri Pak, bisa mungkin dijabarkan di Surabaya ini daerah mana yang mempunyai potensi paling besar untuk pajak penerimaan dari sisi hiburan dan restoran tadi Pak? Di harapan saya untuk penunggak pajak hiburan ya merata di Surabaya. Merata ya Pak? Nah, harapan saya harus melibatkan kepada TNI Polri, Satpol PP supaya punya ada kemauan untuk membayar, supaya gak disepelekan petugas-petugas kalau sendiri, kalau melibatkan dari oknum aparat kepolisian, angkatan darat, TNI dan sebagainya, itu bisa paling nggak membuat gerah kepada pengusaha-pengusaha rumah tempat hiburan yang ada di Surabaya. Oke, kalau sebelumnya apakah ini sudah dilakukan atau masih akan dilakukan Pak untuk pendekatan dari sisi penegak hukum? Kemarin dari penegak hukum hanya melibatkan Satpol PP atau Linmas. Kemarin juga ada memberikan semangat kepada penunggak petugas pajak yang ada Surabaya, nanti melibatkan TNI Polri, bisa sore bisa malam hari, supaya bisa untuk jati diri untuk menagih pajak itu bisa dimaksimalkan oleh penunggak pajak tempat hiburan atau yang ada di Surabaya. Baik Pak Gofar, kalau menurut Pak Gofar sendiri sebenarnya apakah ada regulasi yang mungkin tidak efektif dan perlu dirubah atau strategi lain sehingga tidak ada lagi penunggak-penunggak atau seperti apa Pak Gofar? Semua masalah administrasi, terutama SDM dan juga petugas, ini harus diberikan inovasi, diberikan arahan yang terbaik untuk bagaimana melakukan pendekatan dengan warga masyarakat yang punya tunggakan pajak, terutama hiburan. Oke, kalau sistem denda apakah sudah diberlakukan cukup optimal atau seperti apa Pak Gofar? Untuk masalah pembayaran di restoran itu sudah ada berkaitan masalah pajaknya. Insya Allah di situ bisa online. Nanti sedikit masalah berkaitan untuk penunggakan pajak. Insya Allah bisa hampir 90% bisa optimal itu masalah tempat restoran. Kalau untuk denda Pak, apakah sudah diberlakukan sehingga mereka jera untuk tidak menunggak seperti apa Pak? Masalah denda tetap ya, setiap pemilik pajak kalau memang belum bisa membayar masalah tunggakannya tetap ada masalah denda. Denda ini juga sebagai sebagai untuk bagaimana warga masyarakat itu takut dengan untuk membayar pajak karena ada denda yang akan dimaksimalkan dalam berkaitan nominal pajak yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau dari sisi nominal Pak mungkin bisa diinformasikan berapa nilainya sebenarnya pendapatan pajak asli daerah di Surabaya ini? Untuk pendapatan pajak keseluruhan di kota Surabaya ini sudah cukup bagus, tinggal itu aja, jadi hampir berapa Pak nilainya?
hampir 7,8% itu sudah. Berapa angka nilainya Pak secara nominal? Angka nominalnya sekitar hampir 5 triliun lah sudah masuk. Nah, ini karena APBD kita itu juga cukup tinggi, sekitar 9 triliun. Jadi nanti bisa pendapatan itu bisa untuk menambah APBD Kota Surabaya. Baik pemirsa, itulah tadi mengenai denda maupun pengoptimalannya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama narasumber kita Bapak Gofar Ismail. Nah Pak Gofar, ini tadi menyinggung masalah penerimaan pajak untuk dari sisi pasar rakyat, ini seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan lebih rinci lagi. Berkaitan pasar rakyat yang ada di Kota Surabaya ini cukup luar biasa, tapi masih banyak kebocoran yang dilakukan oleh pengelola pasar. Nah, karena apa? Di satu titik pasar itu untuk menyewa satu titik stand itu cukup luar biasa. Nah, ini kan paling nggak harus bisa punya database mana-mana warga masyarakat yang menyewa stand itu kan harus ada data by name by address. Itu harus bisa dimaksimalkan. Yang kedua juga ada berkaitan penyewaan lahan yang ada di stand-stand itu pasti ada yang pinggir-pinggir dibuat warkop dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang nggak masuk data ke pendapatan daerah, terutama penerima pasar itu. Nah ini harus segera kita harus menata kembali kekurangan berkaitan pendapatan, ini harus segera dilaksanakan oleh PD Pasar. Karena ini juga menyangkut masalah pendapatan. Oke. Upaya apa Pak sebagai antisipasi yang sudah dilakukan agar tidak terjadi kebocoran tersebut? Kami kemarin sudah ketemu dengan PD Pasar. Kami berharap kepada pasar-pasar yang ada di Kota Surabaya itu harus ada salah satu anggota PD Pasar yang diterjunkan di pasar tersebut. Karena apa? Harus bisa mengawasi dalam perjalanan kegiatan pasar yang ada di wilayahnya. Karena apa? Kadang-kadang itu tadi tidak melakukan kerja yang maksimal, hanya ditunjuk, ada laporan dari salah satu yang ditugasi untuk mengawasi, kadang-kadang sudah percaya aja. Nah, kami berharap kepada petugas PD Pasar harus benar-benar inovatif, harus benar-benar turun langsung kepada pasar-pasar yang ada di Kota Surabaya. Baik Pak, nah, untuk yang sistem pelaporan atau transparansi penggunaan pajak itu sendiri apakah sudah dilakukan secara optimal? Nah, masalah laporan untuk data by name by address dari stand-stand itu kadang-kadang datanya itu hanya pokoknya masuk aja. Nah ini harus benar-benar yang maksimal. Jadi memang harus 100% data yang nyewa di pasar tersebut harus bisa maksimal. Meskipun banyak kekurangan yang penting data ini harus masuk 100%. Karena apa? Ini semua untuk kanggo APBD Kota Surabaya. Terutama petugasnya, ini terutama petugas ini tidak bisa leha-leha. Ini harus benar-benar optimal. Karena apa? Juga berkaitan masalah data penyewa stand dan juga pengawasan di lingkungan pasar, ini harus benar-benar melihat langsung dari kegiatan yang ada di pasar tersebut. Untuk itu sisi pengawasan seperti apa Pak? Artinya dengan data tadi kan harusnya bisa diakses oleh penyewa stand juga. Itu seperti apa Pak? Apakah sudah dilakukan juga untuk pengawasannya? Untuk pengawasan PD Pasar harus punya inovasi, harus punya gebrakan. Ya paling enggak kalau memang membutuhkan tenaga ya ambil outsourcing atau yang lain. Ya apa tujuannya apa? Untuk bisa mengetahui data kegiatan yang dilakukan pasar-pasar yang ada di Surabaya. Ini benar-benar banyak kekurangan. Nah, ini banyak kebocoran di situ. Nah, ini kami berharap kepada PD Pasar harus pengelolaan yang maksimal. Mumpung
dalam kegiatan ini wali kota sudah memberikan strong untuk bagaimana kegiatan pasar ini bisa maksimal untuk berkaitan masalah kebutuhan masyarakat. Kalau dari sisi pasar tadi belum optimal, kalau dari minimarket itu sendiri seperti apa Pak? Apakah juga sama kondisinya untuk pasar modern ya? Untuk masalah pasar modern itu masih banyak kebocoran. Kalau minimarket itu intinya hanya kebocoran sedikit masalah parkir aja. Untuk masalah penyewa kontrak di Surabaya itu berkaitan itu sudah optimal, hanya perjalanan di masalah parkir atau di luar parkir aja. Oke. Ini saya juga kemarin mendapat informasi ya Pak ya, bahwa ternyata di area parkir minimarket itu ada yang digunakan untuk sewa stand UMKM. Nah itu seperti apa tanggapan Pak Gofar? Ya memang dari pihak minimarket itu kadang-kadang terlalu ombergo, jadi terlalu mendapatkan kepingin mengeruk hasil yang sudah disewa untuk minimarket. Nah, dari pemerintah sudah mensetrong masalah minimarket, monggo dipergunakan sebagai mobil. Tapi halaman parkir, halaman sisa jalan jangan dipergunakan untuk UMKM penyewaan. Nah, UMKM yang ada di wilayahnya. Nah, kemarin juga sudah disampaikan wali kota masalah di stand jalan itu semua stand itu harus gratis, harus untuk membantu warga sekitar dari minimarket yang ada di wilayahnya. Jadi semua yang punya usaha UMKM bisa berjualan, jadi sewanya gratis, semua untuk membantu ekonomi yang ada di wilayahnya masing-masing. Oke, berarti untuk yang sudah terlanjur seperti apa Pak? Apakah sudah ada tindakan dari pemerintah untuk menyegel atau dan lain sebagainya? Nah, kalau sudah terlanjur ya pemerintah berhak harus segera menyegel, atau menyampaikan kepada pengelola minimarket. Nah ini harus segera ditiadakan, harus diganti oleh UMKM yang ada di wilayahnya masing-masing, terutama warga masyarakat tersebut yang ber-KTP Surabaya, khususnya di wilayah RT wilayah tersebut. Apakah ini sudah ada dalam perda atau seperti apa Pak? Apakah baru muncul setelah adanya kasus tersebut? Nah, ini berkaitan kemarin karena ada kasus dari yang disidak oleh wali kota, ini banyak permasalahan terutama di lapangan. Insya Allah dari DPRD akan membuat masalah aturan supaya nanti bisa minimarket dan warga masyarakat terutama UMKM ini bisa memberikan manfaat dari kegiatan minimarket tersebut. Oke Pak, tampaknya ini sangat luar biasa ya, ada usulan bahwa harusnya bisa digratiskan sebagai UMKM, bisa membantu warga sekitar untuk mendapatkan penghasilan, begitu ya Pak? Baik, kita tunggukan kabar baik seperti apa, untuk aturannya tentunya lebih menguntungkan bagi warga masyarakat Surabaya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama Bapak Gofar Ismail di sini. Pak Gofar, kita tadi sudah membahas mengenai pajak PBB, pajak hiburan, kemudian parkir. Nah, untuk kendaraan ini Pak, tadi kita belum menyinggung masalah pajak progresif. Ini apakah masih terus berlanjut untuk pajak progresif tersebut atau gimana Pak? Berkaitan masalah pajak progresif, nah ini pemerintah pusat terutama berkaitan pendapatan. Nah ini memang supaya tidak ada penggandaan nama seseorang itu terutama R4, nah itu tidak boleh satu orang nama bisa dua orang nama. Itu sekarang ini berkaitan progresif, hanya satu orang bisa untuk pemilik dari kendaraan tersebut. Jadi kalau sudah dua tidak boleh, karena sudah ada pemblokiran. Jadi berkaitan masalah progresif ini adalah tujuannya apa? Supaya warga terutama di Surabaya itu pemilikan kendaraan tidak bisa ganda, hanya satu orang aja. Ini antisipasi agar untuk pajaknya atau seperti apa Pak? Nah, antisipasi untuk
berkaitan ini kan di R4. Nah, ini supaya apa? Data by name by address itu per orang itu punya kendaraan satu, kecuali R2 itu bisa 2 atau 3 tuh dan sebagainya, terutama juga plat kuning, nah itu bisa untuk 2 atau 3. Nah, untuk masalah plat hitam, nah itu progresif harus harus tetap dijalankan, karena untuk mengurangi data nama dari pihak KTP itu 2 atau 3 kendaraan itu. Kalau misalnya tidak punya lebih dari satu, itu seperti apa, Pak? Artinya dia memang punya usaha mungkin atau seperti apa, tapi tidak plat kuning, ya itu gimana untuk solusinya? Iya, biasanya dari pemilik usaha karena punya kendaraan banyak, itu biasanya melibatkan dari anggotanya atau yang kerja di situ, pinjam KTP untuk bagaimana data pemilik kendaraan itu bisa atas nama dari nama KTP tersebut. Oke, baik Pak. Untuk di closing ini ya, kita tadi sudah membahas mengenai pajak BBB, kemudian apartemen ya, kemudian ada kendala lagi di parkir, dan untuk hiburan dan lain-lain yang belum optimal tadi yang sudah masukkan 78% nih Pak. Kemudian dari sisi pelatihan juga. Nah, apa harapan Pak Gofar sendiri kepada wajib pajak, kemudian kepada pelaku usaha, baik untuk pemerintah dan kelembagaan seperti apa Pak Gofar? Semua berkaitan masalah pajak ini juga membantu kegiatan APBD kota, terutama masalah pembangunan yang ada di kota Surabaya. Karena Surabaya adalah barometer atau tempat kehidupan dari warga masyarakat. Ya harus bagaimanapun pajak ini harus bisa optimal, jangan sampai ada penunggaan. Karena apapun semua pajak kanggo pembangunan yang ada di kota Surabaya. Harapannya seperti apa Pak? Harapan kita kepada warga masyarakat berkaitan masalah pembayaran pajak, ya jangan sampai telat. Itu kalau sampai telat, itu juga mempengaruhi pembangunan yang ada di kota Surabaya. Harapan saya kepada warga kota, ayo bareng-bareng bersama-sama untuk menaati pajak yang ada di kota Surabaya. Tujuannya satu, untuk pembangunan di kota Surabaya. Baik Pak Gofar, terima kasih sekali sudah hadir bersama kita, dan tentunya kita akan kembali lagi di lobi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, dan untuk warga Surabaya, pemerintah maupun pihak anggota dewan bisa bersinergi untuk lebih baik lagi bagi kota Surabaya. Saya Fenty Zuan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gofar atas waktunya.